wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Teguh Muhammad Zakiata dengan NPM 036 di ujungnya. Nah, kali ini ingin menjelaskan lah kode yang telah aku buat nih bang. Nah, di kode pertama itu adalah SQLite 3 untuk interaksi dengan database SQLite. Ada juga request untuk membuat permintaan HTTP ke API eksternal. Ada datetime untuk bekerja dengan tanggal dan waktu. Time untuk fungsi terkait waktu seperti time.sleep. Nah, ada juga matplotlib.pilot. Ini berfungsi sebagai untuk membuat grafik plotting data. Secara khusus membantu dalam memformat sumbu tanggal pada grafik. Ini sama juga kayak dates bang. Pilot sama dates ini sama. Nah, untuk typingnya itu untuk memberikan petunjuk tipe yang meningkatkan keterbacaan dan membantu dalam pengembangan opsional untuk eksekusi tapi praktik yang baik. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke kelas config. Nah, di kelas ini berfungsi sebagai tempat terpusat untuk pengaturan dan konstantan yang menggunakan di seluruh aplikasi. Keuntungannya, jika ada nilai yang perlu diubah, misalnya URL API atau nama database, kita hanya perlu mengubahnya di satu tempat. Nah, ada juga dbname nih bang. dbname ini berfungsi sebagai nama file database SQLite. API base URL itu fungsinya URL dasar untuk API sensor. Maxplan itu batas maksimum jumlah tanaman yang bisa didaftarkan. Nah, ada API timeout itu waktu maksimum dengan dalam 1 detik menunggu respon dari API sebelum gagal. Untuk intersensor pull delay, jeda waktu detik antar penarikan data sensor individu untuk satu tanaman agar tidak membanjiri API. Nah, ada juga sensor tipe map kamus yang memetakan kode numerik tipe sensor ke nama deskriptifnya, misalnya suhu udara. Dia memakai suhu udara bang. Tapi untuk sensor unit map sama juga bang, tapi pengukurannya menggunakan Celsius. Nah, dia pakai huruf C gitulah bang, Celsius. Nah, selanjutnya bang, untuk kelas database manager ini, di sini ada yang namanya init. Saat objek database manager dibuat, dia akan menerima nama database dan langsung memanggil setup database untuk memastikan tabel-tabel yang dibutuhkan sudah ada. Nah, ada get connection. Ini metode privat untuk membuat dan mengkonfigurasi koneksi SQLite. Ada di dalam get connection terdapat conrow. Nah, conrow factory SQLite 3 ini memungkinkan Anda mengakses kolom data sebagai kamus. Misalnya, kita dapat mengaksesnya ID tree daripada berdasarkan indeks numerik. Ada pragma foreign case on untuk penting untuk menjaga integritas data antar kabel. Ada juga bang sini setup database. Nah, di setup database membuat tabel plans untuk menyimpan informasi tanaman dan sensor readings untuk menyimpan data sensor. Nah, sini ada tabel bang. Tabelnya sensor readings memiliki foreign key ke plans dengan on delete cascade. Ini berarti jika sebuah tanaman dihapus, semua catatan bacaan sensor yang terkait dengan tanaman tersebut juga akan otomatis dihapus. Itulah bang ya. Untuk bagian kelasnya. Nah bang, untuk bagian ini bang, bagian lanjut bang, kita masuk ke API kliennya. Nah, ini berfungsi sebagai menyimpan URL dasar API dan batas waktu timeout. Fetch sensor value. Nah, dari fetch sensor value itu dia terdapat beberapa bentuknya seperti membuat URL lengkap untuk permintaan data sensor, menggunakan request get untuk mengirim permintaan HTTP get. Respon false or false status akan otomatis memunculkan HTTP error jika API mengembalikan kode status. Error misalnya 404 not found, 500 internal server error. Nah, mencoba memparsing respon sebagai JSON, melakukan pengecekan apakah respon berisi kunci value dan apakah nilainya bisa berubah menjadi float, menangani berbagai jenis error, timeout, error koneksi, respon bukan JSON, atau error yang dilaporkan oleh API itu sendiri, mengembalikan nilai sensor sebagai float jika berhasil atau non jika gagal. Ya bang, ini untuk kode sensor API kliennya. Nah, di class application logic ini di initnya membuat instance dari config database manager dan API client. User npm diinisialisasi sebagai non dan akan diisi saat aplikasi berjalan. Nah, sini bang, aku memakai tipe npm aku diisi pas kodenya berjalan bang, bukan dari awal. Nah, karena itu mungkin lebih enak bang nyimpan datanya. Nah, untuk metode input dan validasi, metode seperti get user npm dan get database input dan lain bertanggung jawab untuk mendapatkan input dari pengguna dan memastikan input tersebut valid sebelum diproses lebih lanjut. Metode inti aplikasi. Nah, pull data for plan menggunakan API client untuk mengambil data dari
API untuk setiap tipe sensor yang didefinisikan di config sensor tips map. Kemudian menyimpan data yang berhasil ditarik ke database menggunakan DB Manager. Ada jeda inta sensor pool delay antar permintaan API per sensor. Tambah tanaman, hapus tanaman, daftar tanaman terdaftar, mengelola data tanaman di database. Bang, itu inilah bang berfungsi kalau kita pilih nanti bang. Nah, juga ada ditarik semua data, mengintegrasi semua tanaman di database yang memanggil pool data per plan. Itu masing-masing dengan jeda, interplan, pool delay dan tanda tanaman. Metode plotting. Nah, jika plot grab fungsi penarik untuk buat plot, mengkonversi string timestamp menjadi objek datem, mengatur label judul, format sumbu X untuk tanggal dan menampilkan grid. Metode lain seperti data satu tanaman satu sensor, mengambil data dari DB Manager sesuai kriteria, lalu memanggil plot graph untuk menampilkannya. Metode menu, kelola pohon menu dan tampilkan data menu. Nah, di sini kita ya. Nah, ini untuk tampilkan data menu, menyediakan antar muka menu tiket untuk pengguna. Ya, untuk di metode menu ini kita punya metode utama menjalankan aplikasi. Pertama yang kita npm pengguna, kemudian masuk ke loop data batas dan membuka menu utama, berdasarkan pilihan. Nah, pilihan pengguna yang memanggil metode yang sesuai, menjadikan opsi untuk ganti npm dan keluar. Bang, itu kode-kodenya. Ini agak panjang sih bang. Nah, so bang, kita bakal masuk ke bagian ini bang, bagian paling akhirnya itu ini bang. Di bagian akhir itu ada if name dan main ini bang. Nah, ini fungsinya ini titik masuk standar untuk script Python. Kalau di dalam blok ini hanya akan diinstruksikan script dijalankan secara langsung, bukan diimport sebagai modul script lain. Ia membuat instance dari kelas up dan kemudian memanggil metode run untuk memulai aplikasi. Mungkin sekian aku dari kuasa bang untuk kode-kode yang kita jalanin ini bang, dari awal sampai akhirnya bang, kita semua berjalan dengan lancar bang.